Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilda Lestari dari kelas PAIA semester 3. Di sini saya akan menjelaskan peradaban Romawi dan Persia pada masa pra-Islam. Stay tune. Peradaban Romawi pada masa pra-Islam. Imperium Romawi adalah sebuah imperium yang sangat luas, menguasai sekitar 34 benua Eropa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan sebuah surat di dalam Al-Quran yang dimulai dengan menyebutkan kekalahan Romawi oleh dinasti Persia. Kemudian tentang kemenangan mereka kembali setelah kekalahan tersebut. Allah menamakannya dengan surat Ar-Rum. Kerajaan Romawi Barat dengan ibu kota Roma dan Kerajaan Romawi Timur dengan ibu kota Konstantinopel. Kerajaan inilah yang membawa bendera agama Nasrani atau Kristen. Pada saat itu, rajanya adalah Kaisar Heraklius, yang dimana Kaisar itu adalah gelar raja-raja Konstantinopel. Kondisi keberagamaan. Peradaban teologi antara sekte-sekte Nasrani telah mencabik-cabik keutuhan kerajaan besar ini. Pertikaian yang terjadi di antara mereka demikianlah besar. Perbedaan antara madhab ortodok dan gereja timur, serta perbedaan antara madhab katolik dan gereja barat, sehingga menimbulkan peperangan-peperangan yang dahsyat yang menyebabkan tewasnya puluhan ribu manusia. Bahkan di dalam negara Romawi ortodok timur saja berkobar pertikaian yang sangat mendalam. Ada sekte Al-Mulkaniyah. Mereka adalah pengikut mazhab kerajaan yang meyakini dualitas hakikat Isa Al-Masih, bahwa Isa memiliki dua hakikat manusia dan hakikat ketuhanan. Sekte ini berhadapan dengan sekte Al-Manufisiyah. Mereka adalah penduduk Mesir dan Ethiopia yang meyakini hakikat ketuhanan yang tunggal pada diri Isa Al-Masih. Sekte Al-Mulkaniyah melakukan penyiksaan terhadap sekte lawannya dengan cara yang sangat kejam, yaitu dengan membakar atau menenggelamkan mereka hidup-hidup. Padahal mereka masih dalam satu aliran, yaitu aliran Kristen Ortodok. Pertikaian teologi ini terus berlangsung, bahkan hingga zaman sekarang. Setiap sekte memiliki perbedaan dalam beberapa juz. Kondisi sosial. Kerajaan mewajibkan pajak yang sangat besar kepada setiap penduduk. Pajak yang paling banyak dan paling berat justru diberlakukan untuk orang-orang fakir, bukan orang-orang kaya. Masyarakat Romawi terbagi menjadi dua golongan. Pertama, orang-orang merdeka, yaitu para tuan atau majikan. Dan kedua, para hamba sahaya yang jumlah mereka 3 kali lipat dari jumlah orang-orang merdeka. Golongan kedua ini tidak memiliki hak apa-apa. Nasib mereka berada di tangan tuan-tuan mereka. Mereka juga sama sekali tidak memiliki kehormatan dan posisi apa-apa di tengah masyarakat. Bahkan seorang filsuf seperti Plato memiliki ide Al-Madinah Al-Fadilah, negara ideal, sebuah konsep utopis, memandang bahwa hamba sahaya tidak boleh diberi hak kewarganegaraan. Kondisi akhlak. Imperium Romawi menderita degradasi moral yang sangat parah disebabkan oleh lambatnya usia pernikahan karena harta kekayaan dalam jumlah besar hanya dimonopoli oleh segelintir orang yang berpengaruh, sementara rakyat hidup dalam kondisi sangat miskin. Para pemuda pun tidak memiliki biaya untuk menikah, sehingga mereka mencari pelarian untuk berbuat zina dan menjalin hubungan-hubungan yang tidak jelas. Mereka juga lebih memilih untuk membujang daripada menikah. Suap menyuap menjadi prinsip utama dalam berinteraksi dengan pegawai negara demi menyelesaikan pekerjaan apapun atau untuk mendapatkan hak apapun. Dalam berhibur, salah satu sasaran hiburan mereka adalah mengadu para budak dengan binatang-binatang buas di dalam kandang yang terkunci. Para penguasa dan menteri-menteri asik menonton binatang-binatang buas itu memangsa budak-budak tersebut. Dalam peperangan, mereka memperlakukan musuh-musuh mereka dengan sangat biadab dan buas. Sebagai contoh, pada masa Kaisar Vespasian, tentara Romawi mengepung orang-orang Yahudi di kota Al-Quds. Kaum Yahudi menyebutnya dengan Yerusalem selama 5 bulan.
berakhir pada masa September tahun 70 Masehi. Kota itu pun menjadi jatuh dengan kekalahan yang sangat menghinakan sepanjang sejarah. Peradaban Persia pada masa pra-Islam. Situasi yang terjadi di kerajaan Persia sebelum Islam benar-benar pentas strategi peradaban Islam dalam segala aspek, baik moral, sosial, maupun agama. Kondisi moral. Kemerosotan moral merebak secara luas. Demikian parahnya, sampai-sampai Persia terjerumus ke dalam perangkap pernikahan saudara. Kisra Yazdari II menikahi putrinya lalu membunuhnya. Sementara Bahram Khobin menikahi saudarinya sendiri, ada pula yang menikahi ibunya sendiri. Kondisi sosial, yaitu menyucikan para Kisra mereka, meyakini bahwa di nadi para Kisra atau raja-raja Persia mengalir darah Tuhan. Mereka berada di atas manusia dan di atas undang-undang, sehingga rakyat pun menyembah mereka. Karena itu setiap orang yang menemui Kisra akan bersujud di tanah dan tidak akan berdiri sampai mendapat izin untuk berdiri. Dan masyarakat Persia berdiri di hadapan Kisra sesuai dengan kasta mereka. Manusia paling dekat dengan mereka adalah kasta para pendeta, para panglima, dan menteri-menteri. Mereka semua berdiri di hadapan Kisra dengan jarak 5 meter, sementara orang yang kastanya lebih rendah dari mereka harus berdiri pada jarak 10 meter dari Kisra. Kondisi keagamaan. Agama yang tersebar di Persia adalah penyembah terhadap api, yaitu ajaran Zarathustra atau Zoroaster yang menyeru kepada penyucian api. Zoroaster mengatakan bahwa cahaya Tuhan memancar dari segala yang bersinar dan menyala. Ia mengharamkan pekerjaan yang menggunakan api sehingga ia hanya membolehkan pertanian dan perdagangan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.